Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Selamat siang Bapak dan Ibu. Pada siang hari ini kita alhamdulillah bisa hadir untuk eh, dat- melihat ataupun mengikuti Zoom siang hari ini yang mana temanya masih teknis seputar WSP ya Bapak dan Ibu. Jadi pada siang hari ini judul yang kita ataupun pembahasan yang kita akan praktekkan yaitu tentang teknis slash satu. Nah, jadi sebelum kita mulai praktek, saya izin share terlebih dahulu. Udah muncul ya Bu ya, Pak, tampilan dari share screen saya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar penggunaan teknis WSP yang berjudul slash satu. Seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, jadi teknis slash satu ini biasanya kita gunakan ketika website kita sudah kita input produk yang banyak, tetapi dia stuck dalam artian postingan kita itu sulit untuk diindeks oleh robot Google. Nah, jadi salah satu caranya untuk mengatasinya kita gunakan teknis slash satu atau garis miring satu seperti ini. Nah, jadi sebelum itu eh, kenapa kita gunakan slash satu ini Bapak dan Ibu? Karena slash satu ini dia lebih dinamis ya. Jadi contohnya seperti ini. Kita lihat dulu ini kontennya, konten yang sudah produk yang sudah kita upload. Kemudian kita refresh. Ini kita tandai jasa pemasangan loteng ya. Kita refresh. Nah, dia akan berubah. Jadi untuk konten bagian produknya ini dia setiap orang yang masuk ataupun berkunjung ke dalam website kita itu dia postingan itu akan random berubah. Nah, jadi kalau seperti ini menandakan bahwa postingan halaman website kita ini dinamis ya Bapak dan Ibu. Ya berubah-berubah sehingga eh, robot Google menganggap postingan kita ini ada perubahan atau pengupdatean melalui dari konten postingan produk kita ini. Nah, jadi caranya bagaimana untuk menggunakan salah satu? Nah, ini ada beberapa teknis yang kita lakukan. Sebelum itu, yang harus kita persiapkan ataupun yang kita lakukan, kita gunakan yang namanya atas header. Kenapa kita gunakan atas header? Karena dia nanti akan dikombinasikan dengan beberapa fitur dalam WSP seperti atas header, kemudian atas konten. Nah, untuk langkah awalnya kita gunakan atas header. Ya, ini atas header. Nah, ini dia SEO Denai ya. SEO Denai, kita buatkan SEO Denai heading 2 seperti ini. Kemudian untuk penjelasan ininya boleh secara bebas. Contohnya, kami penyedia produk dan layanan SEO Denai. Nah, ini kita tambahkan SEO Denai di akhirnya ya. Seperti ini. Nah, untuk di bawahnya bisa kita buatkan hubungi ya untuk CTA-nya ya. Seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa kita inikan ya. Boleh kita kasih link ataupun kita berikan warna seperti ini. Nah, kemudian kita submit, kita coba refresh tanpa slash satu terlebih dahulu. Nah, ini
Ya sudah ada ya, sudah muncul ya atas seedernya. Kita coba perbesar lagi. Nah, seperti ini. Ya sudah muncul atas seeder. Kemudian se- kita meriset keyword yang akan kita gunakan untuk kita jadikan kata kunci di slash satu. Nah, jadi biasanya kalau kita melihat untuk permaling yang di produk, kita coba ya, permalingnya itu biasanya nama website, kemudian produk, kemudian angkanya ya, kemudian ataupun nomor dari postingan kita dalam website, kemudian kata kunci. Nah, seperti ini. Jadi kalau untuk salah satu itu dia produk ini kita tiadakan dan kita ganti dengan salah satu. Nah, ini dengan nomor produk tadi ya, nomor produk tadi kita hapus salah satu garis miring dan langsung kita buatkan ini kata kunci. Nah, untuk penggunaan kata kuncinya kita riset terlebih dahulu. Nah, kita coba praktek untuk ini ya, eh, produk catering seperti ini. Jadi kita coba untuk ini kan praktekkan produk catering. Nah, seperti ini. Coba kita ini kan oh coba up. Jadi sebelum itu kenapa kita fungsi dari pseudonym yang kita input di dalam atas header tadi ketika kita memilih postingan ataupun produk yang mau kita buka itu secara otomatis akan berubah menjadi kata kuncinya. Seperti ini Bapak dan Ibu. Ini plafon PVC. Ketika kita klik catering, nah dia akan berubah menjadi catering. Nah, kalau kita klik produk, dia akan berubah menjadi judul postingan produk kita. Ini bisa diperhatikan ya. Harga catering prasmanan di kantor, acara kantor di Padang. Nah, dia akan berubah menjadi ini. Jadi ketika kita gunakan slide satu nanti itu dengan harapan hampir sama. Judul postingan untuk slide satu dia akan berubah menjadi sesuai dengan eh, kata kunci yang kita gunakan di slide satu tadi. Nah, jadi kita langsung saja riset terlebih dahulu. Catering, catering. Jadi untuk ininya catering ini ya, catering prasmanan untuk acara kantor Padang. Nah, jadi untuk ininya kita biasanya kita gunakan slide satu ini sebaiknya itu kita gunakan kata kunci yang kata kunci traffic ya Bapak dan Ibu. Kata kunci traffic yang berpeluang mendatangkan traffic ke dalam postingan yang kita buat. Nah, contohnya apa saja kata kunci traffic itu? Dia bisa berupa biaya, harga, dan juga jual. Nah, jadi kalau untuk kemudian kita sesuaikan dengan produk yang mau kita targetkan. Jadi untuk di catering ini biasanya berkaitan traffic itu berkaitan tentang harga dan juga biaya. Karena kalau orang yang memang dengan budget yang pas-pasan, ketika ingin menggunakan jasa catering, itu pasti akan mengklik ataupun survei terlebih dahulu biaya ataupun harga yang akan dikeluarkan untuk satu acaranya. Jadi kita contohkan ataupun kita pilih kata kuncinya biaya, biaya, catering prasmanan ini seperti ini juga boleh Bapak dan Ibu. Nah ini biaya pun paket catering prasmanan boleh ya. Coba biaya paket catering
Untuk ini nggak usah kantor ya. Targetkan untuk catering pernikahan saja terlebih dahulu. Jadi kita ini kan 500 orang. Nah, ini ada Google Suggest-nya ya, biaya, budget, kemudian biaya catering untuk 500 orang. Nah, ini bisa jadikan kata kunci ataupun referensi ya, referensi kata kunci yang kita gunakan untuk ini postingan kita. Nah, ini kita ini ya, paket prasmanan. Oke, ini kita ambil. Kemudian kita ini, jadi untuk biaya kata kuncinya kita targetkan kata kunci traffic itu dengan biaya. Jadi kalau orang ngetik biaya itu kita dapat ya. Kemudian paket itu juga dapat catering, paket catering biasanya ataupun catering pun biaya catering itu bisa kita dapat kebagian juga dengan kata kunci ini. Juga kalau ada yang ini untuk 500 orang ya targetnya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk kata kunci salah satu kita ataupun judul salah satu itu kita. Nah, kemudian ini kita copy dan kita langsung ke website, kita ketik salah satu dan kita paste judul kita tadi. Nah, seperti ini. Untuk spasinya kita ganti dengan strip. Kita ganti spasi yang ada di judul kita dengan tanda strip ini. Kalau tidak kita ganti, takutnya ketika kita enter dia akan berubah menjadi persen 20. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, ini bisa kita lihat Bapak dan Ibu ya. Ini dia sudah menyesuaikan dengan kata kunci ataupun kata kunci yang sudah kita riset sebelumnya. Nah, seperti ini. Biaya paket catering prasmanan untuk 500 orang di Padang. Nah, ini kami ngirim biaya paket. Nah, seperti ini. Ini bisa kita ini ya, kita lihat hasilnya. Kemudian ini dia akan muncul judul postingan karena ini kita tambah di ini ya. Konten apakah sudah ada nih? Belum ya. Nah, ini sudah bisa. Kemudian kita minta membuat ini kontennya dengan menggunakan ChatGPT. Nah, kita buat ya ChatGPT. Eh, Tolong buatkan 10 subjudul atau 5 dulu ya. Ini 10 ya. Kita buat 10 subjudul dari judul di atas. Nah, ini kita copy dulu ya ininya. Judul yang tadi. Ini kita copy. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sudah dibuatkan ya oleh ChatGPT subjudulnya. Nah, kemudian kita minta buatkan artikel sesuai dengan judul dan subjudul di atas. Ini kita tunggu lagi ya.
Ini dia bikin ini ya, bikin harganya. Kita ini kan, tolong jangan harga. Ini kayaknya terlalu riskan kalau kita langsung membuatkan ini ya, harga. Kita tunggu dulu. Ini bisa ya, kita copy. Ini kita input di atas konten. Dan kita coba ya, atas konten. Ini di paste. Jadi yang satu ya, ini di bold. Ini boleh ya. Di bold juga. Ini dihapus. Kita bold dulu. Edit ya agar lebih ini nanti lebih bagus. Nah, coba kita kemudian kita submit. Oh, sebelum itu kita tambahkan halamannya ya. Halaman slash satu yang kita gunakan tadi. Yang sudah kita bentuk ya. Bagian atas ini seperti ini. Baru kita submit. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba buka ya. Refresh. Nah, dia sudah terisi konten. Jadi setiap kita refresh, kontennya tetap sama, tetapi di kolom produk ini dia sudah berubah. Kita lihat ya sama-sama, dia sudah berubah. Nah, kemudian setelah ini kita input yang subjudul tadi, yang sudah kita buat sebelumnya ya. 10 subjudul yang kita buat di awal. Nah, ini. Kita copy, kemudian kita tambahkan lagi ya kontennya. Jadi untuk konten di salah satu ini semakin banyak, kan semakin bagus. Nah, ini. Kita submit, submit terlebih dahulu. Kita lihat hasilnya. Nah ini. Kemudian untuk lebih mengunikkan ya, kita tambahkan yang namanya eh, link link Anchor. Biasanya Pak Putra bilang ya, anchor tag ya, anchor tag maaf. Eh, kita tambahkan caranya. Judul ini kita tandai dulu ya, kita tambah anchor tag tadi yang ini. Nah ini kita namakan estimasi harga daring. Nah, ini ya.
Kemudian tambahkan lagi faktor yang mempengaruhi biaya. Nah, ini kita ini ya. Kemudian kita tambahkan lagi ke 10-10-nya. Pilihan menu favorit. Semakin bagus kalau semakin ini ya, semakin banyak perbandingan harga teori. Ini tapi dulu kita tambahkan angker tag-nya sini, tambahkan angker tag lagi. Ini tadi nggak kita tambahkan ya, kita hapus saja. Nah, ini kemudian kita tambahkan link. Jadi kita tambahkan link sesuai dengan anchor tag yang tadi. Caranya kita klik logo rantai ini, link, kemudian pilih URL. Itu kita pilih link to anchor in the text. Nah, kemudian kita cocokkan. Atau kita ini kan ya, kita cocokkan sesuai dengan anchor tag teksnya yang tadi kita telah input. Disesuaikan estimasi harga catering. Nah, ini kita samakan ya elemennya. Kemudian ini juga tambahkan, tambahkan juga link anchor tag-nya. Dicocokkan lagi. Kemudian ini tambahkan link juga. Lihat menu favorit. Kemudian ini juga ya. Semuanya kita tambahkan link anchor, link anchor. Kita tinggal cocokkan saja ya anchor tag-nya, link anchor tag-nya. Paket catering, prasmanan. Ini coba kita submit. Nah, dia sudah menjadi link ya Bapak dan Ibu. Jadi anchor tag tadi itu dia berfungsi ketika kita klik link ini. Nah, dia akan menuju ke bawah. Anchor tag yang sudah kita pasang di 9 subjudul ini. Jadi mau di bagian apapun di bagian atas ini kita klik linknya, dia akan muncul ke bawah. Akan menuju ke anchor tag yang tadi kita eh, sudah buat, kita pun sudah kita pasang di dalam subjudul. Seperti ini. Ini dia akan semakin bagus ya, semakin unik postingan produk kita. Nah, kemudian untuk lebih bagusnya, ini bisa kita tambahkan ataupun sisipkan gambar juga boleh ya. Di Bapak dan Ibu yang memang punya gambar yang banyak itu boleh diinikan. Kita tambahkan, sisipkan gambar di ini ya, diklik gambar ini, link image, browse server. Nah, ini kita coba ambil.
Ini kita hapus. Oke, submit. Kita lihat hasil lagi. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu mau menambahkan setiap link ini ataupun apa namanya paragraf ini, mau tambahkan link juga nggak masalah, tapi disisipkan gambar. Malah semakin lebih bagus lagi karena semakin unik. Nah, jadi ini bisa kita tambahkan, sudah menambahkan gambar, kemudian ada link anchor tag. Nah, kemudian kita bisa tambahkan setiap ini ya, setiap judul ini kita bisa tambahkan kontennya. Nah, jadi semakin kalau untuk di salah satu ini semakin banyak konten yang kita buat akan semakin bagus, semakin unik. Kita coba tambahkan ini ya, tambahkan konten di beberapa ini subjudul ini. Ini kita copy terlebih dahulu, buatkan artikel dengan judul kita tunggu dulu ya, kita tunggu hasil dari konten yang dibuat oleh bantuan ChatGPT. Nah, ini kontennya untuk salah satu ini yang salah satu teknik yang bagus ya Bapak dan Ibu yang memang sudah eh, saya dan juga tim titik terang kreatif eh, lakukan itu bisa inilah bersaing di pencarian Google halaman satu. Nah, ini kita coba ambil ya konten, kita copy. Kita edit lagi postingan kita ini. Nah, ini kita ya ini dan kita submit. Kita lihat hasilnya. Ya ada ya, yang muncul. Nah, ketika kita klik ini estimasi, nah dia akan berubah menjadi oh, ke arah bagian anchor tag yang kita sudah berikan ini kontennya pun artikelnya seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan lagi ya beberapa subjudul lagi. Membuatkan artikel dengan judul nah, ini bisa Bapak dan Ibu lakukan ya. Menambahkan di setiap subjudul ini kita tambahkan artikelnya masing-masing. Jadi akan semakin unik dan semakin banyak post apa konten yang ada di dalam uh, slide satu yang kita buat ini. Jadi kita coba ini ya, tambahkan lagi. Harus kita submit, lalu kita lihat hasilnya. Kita refresh dulu ya hasilnya. Bagian 2 faktor yang pengaruhi ini.
Nah, ini kita coba klik. Dia akan muncul ke ini. Faktor yang mempengaruhi biaya prasmanan tadi. Kemudian kita tambahkan lagi ya, satu lagi. Subjudul, konten subjudul. Artikel Bank. Ini kita tambahkan ya konten-kontennya. Jadi untuk salah satu ini salah satu teknik yang memang jarang diinikan Pak Putra karena ini salah satu alternatif ya Bapak dan Ibu bagi kita pemain SEO khususnya dengan menggunakan WSP alternatif teknik SEO yang bisa kita gunakan di dalam WSP. Kita copy lagi, kita tambahkan lagi ya. Semakin banyak ininya kontennya akan semakin bagus. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi untuk ininya kita tambahkan terus ya. Kita coba selesaikan sampai 9 agar lebih nanti Bapak dan Ibu bisa memahaminya. Hanya kita tambahkan judulnya, maaf, konten ya, artikel. Buatkan. Ini kita tambahkan terus, kita tambah kontennya. Ataupun mau kita tambahkan ini juga boleh, gambar di tengah. Itu tergantung kita nanti mau seperti apa. Kita copy ya. Ini nggak usah di copy karena ini sudah judul, sudah ada di judul ya. Yang empat ya, satu, dua, tiga, empat. Link yang keempat. Nah ini dia. Perbandingan harga. Nah, jadi kemudian setelah kita anggap ini sudah 10 ya, 9 Bapak Ibu, kita sudah isi semuanya sampai di subjudul yang ke-9 ini. Kemudian kita inspeksi. Ini dihapus ya. Kita inspeksikan yang ini. Kata kunci selesai satu. Ini kita ini ya. Kita enter. Kemudian kita uji URL aktif. Kita tunggu terlebih dahulu ya hasil ininya. Inspeksi. Jadi untuk slide 1 ini bisa kita gunakan setelah setelah kita input ataupun belum kita input konten. Ini salah satu fitur yang memang powerful ya untuk slide 1 ini. Nah, selesai. Ini biasanya kita tunggu hasilnya ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk hasilnya kemarin saya sudah
membuat salah satu ya, sudah praktek. Untuk salah satunya, kita klik ini, kita pilih ini dulu. Nah, ini dia salah satu. Kita lihat di bagian kiri bawah ini ada alamat website ekonomi umat salah satu biaya angkut sampah rutin. Nah, ini kita coba ini ya. Kita coba, ini masih 22 jam yang lalu. Ini kita coba searching, dia sudah terindeks di mana, di page berapa gitu. Nah, ini, dia ini ya, dia ada di page 1 ya. Kita coba lagi, biaya angkut sampah rumah tangga. Ini coba kita ini lagi. Di page 2 dia ya. Ini coba. So, ya, kelihatan lagi ya, mungkin di halaman page-page berikutnya ini. Jadi untuk penjelasan slide satu ini bisa kita gunakan sebagai alternatif jikalau postingan kita itu kedetek oleh Google ataupun sulit diindeks oleh Google. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif dengan menggunakan slide satu. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa selain di ini ya, produk, di produk, ini produk itu bisa membuat permaling, kemudian di artikel, kemudian eh, di produk, di artikel, kemudian di kategori seperti ini, di slide satu, di slide satu ya, slide satu bisa dibuatkan permaling, kemudian dicari ini ya, di search ini bisa kita gunakan juga. Oh ini, nah ini seperti ini hasilnya. Ini tinggal kita ini kan, contohnya biaya catering, wedding, Padang. Nah, dia bisa berubah menjadi permaling. Ini bisa kita ini kan, apa namanya, kita jadikan permaling untuk konten kita. Ini coba salah satu ya. Jadi kalau untuk dia cari ya, dia masih bisa kita gunakan ini. Ya seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi untuk permaling di website WSP ini ada di produk, kemudian kategori, di artikel, di slide satu dan cari ini ya, searching ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk penjelasan ataupun praktek di teknik teknis WSP dengan menggunakan slide satu sudah kita lakukan ya Bapak dan Ibu. Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya, kita buka sesi tanya jawab. Silakan bisa Bapak dan Ibu raise hand ataupun ketikkan pertanyaannya di kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu.
Yang mau bertanya, silakan raise hand ataupun mengetikkan pertanyaannya di kolom chat mengenai WSP. Baik salah satu ataupun yang lain ya, juga boleh silakan. Pak, jelaskan tentang landing page landing P3 Multi. Oke, ini nggak ada ya kalau di sini. Landing P3 Multi. Nah, untuk landing page, landing P3 Multi ini biasanya kita gunakan untuk ini ya Bapak dan Ibu untuk fitur landing page. Nah, jadi Bapak dan Ibu eh, membuat terlebih dahulu landing page-nya di menggunakan bantuan ChatGPT. Nah, kemudian baru kita setelah kita dapatkan script HTML yang sesuai ya, yang sesuai dengan keinginan kita, baru kita gunakan fitur LP3 Multi ini. Nah, perbedaannya dengan full page ataupun ini ya, atas header yang bisa jadikan landing page itu, ini kita gunakan judul dan halamannya ini produk, harus produk ya, harus produk ada maksudnya harus permalingnya itu ada produknya. Jadi kalau di full page itu dia nggak harus pakai produk ya, nggak harus ada permaling produknya. Jadi langsung nama website garis miring judul yang kita inginkan. Sementara untuk di landing page P3 Multi ini kita tentukan postingan yang mau kita jadikan kita ubah menjadi landing page. Nah, contohnya ini kita ini kan ya, kita contohkan pada postingan yang ini ataupun postingan produk yang ini kita mau menjadikannya landing page. Nah, jadi kita harus memasukkan alamatnya di halaman web ini. Nah, kemudian baru kita ini kan. Coba kita ini dulu ya. Kita ambil dulu landing page. Ini LP3 Multi ini fitur premium ataupun fitur tambahan ya. Jadi Bapak Ibu yang belum ada LP3 Multi ini bisa di-upgrade dengan hubungi CS. Nah, jadi seperti yang ini kita ini kan, seperti ini ya. Kita coba edit dulu. Nah, ini. Jadi bisa kita targetkan produk ataupun kategori. Nah, inilah kelebihan salah satu di ini ya, di LP3 Multi ini. Jadi kalau untuk di full page itu eh, langsung ini nama website baru kata kuncinya. Jadi bisa dikatakan kata kunci untuk di full page ya. Saya contohkan ini kata kunci misalnya LP Resto. Nah ini seperti ini. Jadi kita bentuk ininya. Kalau di full page kita bentuk permalingnya. Sementara untuk di LP3 Multi ini kita sudah menentukan ataupun LP-nya itu kita tentukan dengan mengambil produk di postingan kita ataupun kategori seperti ini. Kita contohkan, kita ambil ini, kita paste, ini nggak muncul ya, kita coba lagi edit, cek jika ditampilkan. Nah ini, nah dia muncul. Jadi selain dari eh, postingan produk kita yang ini, dia nggak akan muncul landing page-nya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada postingan 10 postingan produk dan mau dalam ke-10-nya itu ditampilkan landing page, jadi berarti harus ditambahkan ke-10 link postingan produk Bapak dan Ibu itu di dalam halaman web ini.
Jadi kita bisa menentukan di mana landing page itu mau muncul. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Dengan fitur ataupun menggunakan fitur landing page 3 multi ini. Jadi kita tentukan postingan kita itu mau muncul di produk ataupun kategori yang mana. Seperti ini. Ini kategori ya. Kita coba lagi kategori. Nah, dia muncul seperti ini. Jadi kita cobakan. Nah, dia jadi satu seperti ini. Ini kategori kita dulu produk. Nah, ini kuliner ya. Jadi kita edit dulu ya. Ini coba kita ubah. Kita cek. Nah, jadi tadi eh, produk satu ya. Produk satu kita gunakan. Produk satu ini. Nah, jadi dia kalau selain dari produk nomor satu, dia nggak akan muncul postingan produknya. Ini dia muncul ya, karena kita coba hapus dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini dia dua, tiga, empat. Nah, jadi kalau dia selain satu, dia nggak akan ini ya. Nah, ini produk dua. Ini sementara ini produk satu. Nah, jadi kalau mau kita yang lain, kayak postingan produk yang ketiga, dia akan muncul landing page-nya. Karena kita sudah tentukan di postingan nomor satu, dia hanya muncul landing page-nya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Lain di produk, kita bisa memunculkannya di kategori. Untuk di fitur LP3 Multi ini. Jadi bisa di ini kan ya Bapak dan Ibu, mau seperti apa landing page-nya. Kemudian untuk di full page ini dia bisa selain dari LP. Bisa jadi aplikasi berupa aplikasi, game. Nah, itu bisa kita ini kan ya, sesuaikan untuk di ini. Sementara untuk di LP3 Multi saya belum pernah coba apakah bisa untuk game ataupun yang lainnya. Mungkin penjelasan ininya cukup ya Bapak dan Ibu untuk LP3 ya, landing page LP3 Multi. YouTube-nya ada Kak, aku tadi ketinggalan. Nah, nanti untuk YouTube-nya akan di-share oleh ini ya Bapak dan Ibu. Untuk YouTube saya itu ini. Oh, baik. Bintang dulu digital. Nah, ini nama website YouTube saya. Bisa Bapak dan Ibu lihat nanti rekamannya di sini ataupun fitur-fitur BSP lengkap ya di sini. Sudah saya buatkan rekamannya. Jadi Bapak dan Ibu yang masih bingung bagaimana cara penggunaan fitur-fitur dalam USB bisa lihat di YouTube saya ataupun dari YouTube mentor-mentor yang lain. Nah, itu bisa dipilih Bapak dan Ibu. Baik, mungkin ada yang lain Bapak dan Ibu tentang slide satu ataupun fitur yang lainnya yang mau ditanyakan. Pak Dede mau Ya, Bu. nanya, itu tadi kan saya lihat di artikel ada tuh running text. Bapak bisa kopin Pak di kolom chat Pak, tolong Pak. Yang mana, Bu? Yang artikel tadi kan ada saya lihat tuh running text tuh. Ah itu, yang hari dan itu running textnya itu Pak. Yang ini ya. Iya, Ya, nanti saya kirim apa ini skripnya lumayan panjang, Bu. Nggak muat di ini mungkin, Bu. Di kolom chat, Bu. oh gitu. Ke WA saya aja gitu ya Ya, Pak ya. nanti mungkin bisa Bapak Ibu lihat di artikel ini aja. Nanti saya akan input di ini ya, di website ini.
Nanti saya Iya. coba ini. Terus yang kedua tuh Pak, Ya Pak, Ibu. saya kan mau bikin WA floating, tetapi di artikel bisa muncul nggak itu Pak? Ini kan tulisan artikel ya di atas kanan. Kalau di scroll ke bawah gitu kan udah banyak tuh artikelnya isinya. WA Ya, floatingnya bisa ada nggak Pak kalau di artikel? WA floating ini Ibu mau mau muncul di kiri bawah atau di gimana Bu? Di kanan bawah. Di kanan bawah ya. Bisa Bu, nanti Iya. di inputnya di kolom di ini Bu, di ini di pengaturan, kemudian meta SEO Hmm. utama dan taruh di bawah ini Bu, bagian bawah ini. Nah, coba ya. Iya. Mau buatkan eh, script HTML untuk plotting WA dengan nomor 62 tanggal 7 coba dulu nih kayaknya tambahkan logo WA-nya. Kayak ini. Nah, ini Bu, dia muncul di bagian bawah kiri kanan kanan bawah ya. Iya. Dan dia bisa langsung ngedirect ke WA ya. Jadi kalau untuk di ini dia akan muncul nggak di artikel aja Bu. Di profile itu kan dia tetap muncul, di beranda dia akan tetap muncul, di catering, pokoknya di kategori dia akan tetap muncul ya. Jadi kelebihannya kalau kita naruh di kolom meta pendukung tadi, dia akan muncul Iya. di setiap apa setiap bagian dalam website USP kita. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau munculkan di dalam satu artikel, nah contohnya seperti ini. Nah ini dia mau munculnya cuma di artikel ini. Nah kita pasang di dalam ini di dalam postingan kita, dalam postingan artikel ini saja. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengikuti program buzzer, itu kan memang nggak boleh ya ada kontak di dalam website USP kita ini selain kontak dari vendor kita yang kita bantu buzzerkan. Nah, jadi untuk lebih bagusnya kita tambahkan, kita sisipkan WA-nya seperti ini, floating WA di dalam artikel buzzer tadi. Jadi tiap-tiap artikel itu dia beda-beda ini ya, dia beda-beda kontak. Nah, jadi bisa kita gunakan floating WA. Hmm. Iya, maksud saya kan tadi kan kalau itu satu WSP itu misalnya produk saya semua, itu kan bisa hanya satu floating WA gitu kan, Pak? Ya, betul bisa Bu. Seperti ini kan dia muncul di setiap postingan ini Bu, postingan produk Bu. Hmm, iya, iya, iya. Terus itu Pak, kalau WSP itu kan saya belum praktek, takut salah gitu ya Pak ya, yang untuk produknya gitu. Nah, itu juga saya lihat tutorial-tutorial sebelumnya itu kayaknya ini udah diperbaharui gitu fitur-fiturnya ya Pak ya. Jadi tutorial sebelumnya itu kayak kurang relevan lagi gitu ya Pak ya. Maksudnya yang mana Bu? Yang fitur yang mana Bu? Ya kemarin contoh Pak Rehan kan itu ada YouTube-nya mengenai favicon. Kan Ya. ternyata udah saya coba nggak bisa gitu ya. Atau mungkin WSP sekarang sudah diperbaharui gitu ya Pak ya. Kalau diperbaharui mungkin fiturnya aja Bu. Ini contohnya seperti ini Bu kan. Ini kan WSP lama nih Bu. Di premium dia nggak ada ini, Iya. nggak ada LP3 multi dan kemudian di untuk di master master data ini belum ada ininya ya kan? Apa namanya? Oh, contohnya apa nih? Full page ada, sudah ada meta per page.
Dan apalagi yang ada beberapa perbedaan sih, Bu. Nah, terus Hmm. itu yang landing page 3 multi itu gunanya untuk membuat banyak landing page gitu ya, Pak ya? Ya, betul, Bu. Oh, gitu. Terus Juga yang body per page itu maksudnya apa ya, Pak? kalau body per page itu kan BPP, Bu. BPP itu kan fitur yang kita gunakan untuk memperunik postingan kita agar postingan kita itu ini kan Bu lebih lebih bagus di mata Google sehingga dapat nilai lebih lah Bu. Maksudnya Jadi itu gambar dimasukkan ke situ atau gimana? Kalau full page kan masukkan gambar kan? kalau full page kan ini Bu lebih ke ini apa namanya bisa di landing page, bisa aplikasi, bisa game gitu kan. Tapi kalau untuk ini untuk BPP itu dia konten yang berkaitan dengan postingan kita itu tadi Bu. Oh, Contohnya oh apa? konten. Ya Hmm. catering, berarti BPP-nya itu membahas tentang catering Bu. Misalnya Nggak- tambahannya apa gitu, ada tabel, kemudian gambar makanannya atau gambar ini menunya. Nah, itu bisa kita tambahkan dengan BPP tadi Bu. Jadi dengan Oh, BPP ini kan jatuhnya dia kayak update Bu. Kan kita nambah konten tuh tanpa menambah di dalam konten ini kan. Jadi kita tambahkan di bagian bawah mm-mm. namanya body body per page. Nah, itu kita tambahkan bagian bawah eh, kontennya yang sudah kita input sebelumnya agar ketika robot Google datang itu kan merayap ke bawah lagi ke bawah itu kan ada konten yang baru Bu. Maksudnya copywritingnya ditambah atau gambarnya, Pak, kalau di BPP? Kalau lebih bagusnya kontennya Bu seperti ini. Salah ada. Jadi kita tambahkan ininya, apa namanya, kontennya baik bisa berupa ini ya, Bu ya. Inilah digital saham. Nah, seperti ini, Bu. Jadi BPP itu dia di bagian ini, Bu. Bisa ditambahkan, nah ini, kenapa bisa ditambahkan berupa tabel, kemudian gambar seperti ini. Nah, ini kan kita jatuhnya nge-update postingan kita, Bu. Oh, oh, Nah, bisa gambar juga ya? bisa, bisa dengan gambar, dengan tambahkan tabel gitu kan, Bu. Nah, seperti ini. Ini Iya. kan dia BPP nih, Bu. Jadi BPP ini bisa kita update bisa apa? Kita jadwalkan pengupdateannya. Apakah update-nya itu kita hapus ini, kita masukkan konten baru ataupun kita bisa tambahkan di bawah gambar ini kita tambahkan lagi tabel tabel paket menunya. Kemudian di bawah lagi tabel ataupun gambar dari menu-menu cateringnya. Nah, ini bisa ditambahkan Bapak dan Ibu. Jadi untuk memperunik postingan kita ini. Oh, kalau udah page one Google, apa bisa ditambahkan lagi atau Boleh, gimana? boleh. Nggak Nggak perlu apa-apa, lagi Bu. gitu. Nggak apa-apa, Bu. Silakan ditambahkan. Tambahkan Ya, aja ya. Oh, tapi kalau belum page one, sebaiknya ditambahkan gitu ya, Pak ya? harusnya harusnya ditambahkan, Bu. Oh, gitu. Tambahkan Iya, iya, baik iya. BPP maupun dengan ini eh, gambar banner ya. Sisipkan gambar banner. Iya. Oh, terus itu Pak, kalau misalnya saya belum ada produk tuh ya, tapi udah ada artikel lumayan ada berapa gitu. Itu kalau misalnya dari pengisian produk, bisa nggak masuk dia nanti misalnya muncul di artikel apa gitu penambahannya gitu Pak. Kayak tadi kan itu kan running text bisa masuk artikel, ya kan? Terus WA floating juga bisa masuk artikel gitu.
Nah, kira-kira apa lagi ya Pak yang bisa nanti muncul di artikel itu supaya menambah bagus gitu tampilan artikel saya gitu loh Pak. Kalau untuk saya sih kalau sarankan nggak terlalu ini Bu, jangan terlalu di ini dulu. Kita fokus aja untuk memperkuat website kita Bu. Iya, Caranya tapi kita perbanyak postingan mm, gitu kan Bu. iya. Nah, jadi kalau untuk artikel sih saya kurang ini Bu, karena artikel ini nanti tambahan pendukung aja Bu. Karena kan kalau produk kain buzzer itu kan dimasukkan di artikel, ya kan? Ya, Nah, maksudnya artikel saya itu supaya tambah bagus gitu. Apa yang harus saya perbuat lagi selain yang ini tadi running text sama yang floating WA itu gitu loh, Pak. kalau yang Saya sudah bikin itu banner sudah. ah, kalau yang Ibu bilang itu kan mempercantik tampilannya ya Bu ya. Iya. Kalau untuk bagian mempercantik tampilan saya belum ini Bu. Paling saya langsung bikin ini aja, apa landing page aja Bu, biar cantik dia nih Bu artikelnya. Oh, emang bisa dimasukkan, Pak, ke dalam artikel landing page? Kalau nggak salah kalau artikel kan dia bisa ini Bu, ada ininya apa? Oh, menu ini dari source itu kan kalau nggak salah bisa kalau ada source ini biasanya bisa Bu. Kan source ini untuk HTML Bu. Tinggal lagi kita nanti untuk ininya. Coba ya kita. Saya juga belum pernah coba, tapi Mm-mm. inilah coba praktek membuktikan bisa atau enggaknya. Oh nggak muncul ya Bu kayaknya nih. Oh muncul kok Bu nih Muncul langsung ya, langsung landing page ini. karena udah HTML tadi kan itu kan Ya karena kan ini HTML Bu. Nah ini bisa muncul. di artikel ya. Iya Bu artikel. Oh, ya udah saya tambah-tambahin aja supaya bagus gitu loh, Pak. Ya tergantung kalau mau perpencantik ya kayak gini langsung aja Bu. Kan bisa ini. Hmm, iya, iya, iya. Yang penting skripnya nggak salah gitu kan. Ya yang penting skripnya nggak salah Bu. Iya, iya, iya. Tapi kalau di Oke. ini dia nggak akan It- muncul ya. Kalau sini dia akan muncul karena kita nggak pilih gambar kan. Mm-mm. Terus nambah gambar juga boleh nggak di artikel ini ya pakai skrip gitu ya Pak ya? Boleh Boleh, kali ya? boleh Bu, nggak apa-apa. Kalau mau diselipkan gambar nih, saya selipkan gambar nih Bu dalam kontennya. Oh gitu Hmm, ya, ya, boleh ya. masih boleh kok Bu. Hmm. Terus itu Pak memang panjang banget itu ya Pak ya. Ya, kalau untuk running text itu skripnya. Lumayan panjang sih Bu. Ini saya baru baru ini juga ke ChatGPT ada berapa kali ini saya. Maksudnya eh, saya coba kemarin nggak bisa jalan, ini nggak jalan dia cuma tulisan aja yang muncul, tapi dia nggak jalan gitu kan. Jadi saya coba bantuan ChatGPT sampai ada beberapa kali revisi saya baru ketemu lah ininya. Oh, Oh gitu. skripnya. Iya, iya, iya. Lumayan Oke panjang Pak. sih, Bu. Iya, ya. Nanti deh saya kontak Bapak ya. Ya, Bu, saya Bu. Iya, iya. Ada Oke. lagi, Bu? Udah itu aja saya rasa. Nah, oke, oke. Oke, Bu. Makasih Pak Dede. Ya, sama-sama, Bu. Ada lagi, Pak, yang mau ditanyakan? Silakan, Bapak dan Ibu. Pak, saya pakai Maktul dan sudah upload 1.000 postingan. Nah, kemudian harga produk berubah. Bagaimana cara mengubah harga untuk 1.000 postingan yang sudah terupload? Nah, jadi kalau untuk di ini, Bapak Hendrik ya, kalau untuk Maktul itu, eh, untuk harga kita yang nggak usah kita tambahkan Pak di awal gitu. Bisa kita tambahkan di awal karena kalau kita cantumkan harga, nah kalau ada perubahan, nah itu kita harus kita edit seribunya Pak. Kalau mau Pak Hendrik mau cepat, paling ini hubungi ke ini ke Pak Putra ataupun Pak Tony. Nanti Pak Tony ataupun Pak Putra bantu untuk ini. Contohnya ini ya Pak, kayak harga, kemudian nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp Bapak misalnya HP-nya hilang.
ataupun kartunya udah expire. Nah, itu kan terpaksa kita bikin baru lagi kalau mau nge kalau ngurusnya kan butuh waktu, Pak. Jadi kita untuk singkatnya kan kita beli kartu. Nah, jadi untuk mengubah postingan kita yang 1.000 ini WhatsApp-nya, nah itu cuma Pak Putra yang bisa ini bantu ngubahnya. Ibaratnya dari ininya lah, dari super adminnya Pak. Jadi kalau untuk saran saya untuk harga di kalau kita bermain Maktul itu dikosongkan aja Pak. Kalau untuk biaya, setahu saya enggak Pak. Kalau untuk merubah itu biasanya enggak ada, setahu saya enggak ada biaya. Cuma mungkin butuh waktu ya Pak. Mungkin bisa lebih, karena dia kan 1.000 postingan tuh. Kalau Pak Hendrik ini bisa paling lama seminggu lah. Tergantung dari ininya Pak. Yang ini yang ngerubahnya. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan silakan mengenai WSP ataupun dengan slide satu tadi ya. Jadi untuk slide satu ini nanti akan ini ya Pak, Bu. Saya awalnya nggak terlalu ini kan melirik teknik ini, tapi kalau ketika ada masanya postingan ibu bapak dan ibu sudah memposting lebih 1.000 postingan, tapi cuma sedikit yang terindeks. Nah itu bisa jadi ada yang duplikat atau yang teknisnya, kendala teknisnya. Nah ini bisa kita gunakan teknis slash satu ini. Jadi bapak dan ibu bisa tambahkan ya. Kita gunakan teknis slash satu. Mau tanya Pak, jika produk dikasih link ke website lain. Nah, untuk link websitenya apa Pak, Bu? Kalau untuk yang, Maaf Pak Dede, ya Pak, silakan saya Pak. open mic aja. Misalkan ini, saya kan pasang produk gitu. Hmm. Produk, terus saya kasih link, tapi larinya ke web lain gitu, atau ke Google Form atau yang lain gitu. Apakah aman atau diperbolehkan atau enggak? Oh, kalau ini mungkin lebih tepatnya backlink ya Pak, atau gimana? Oh, backing ya, sebetulnya ya. Kalau yang setahu saya kan ada ini, oh Hmm. yang seperti Bapak bilang itu yang sepemahaman saya namanya backlink Pak. Jadi backlink Oh, keluar, backing. backlink ke Hmm. dalam gitu. Jadi kalau Hmm, Bapak hmm, mau hmm. nambahkan apa namanya link ke website lain itu biasanya kan backlink keluar Pak. Iya, backing keluar Nah, jadi maksudnya. Ah, ah. boleh, boleh Itu bisa nggak Bapak apa-apa buat, ya? nggak Boleh. masalah, boleh, boleh. Oh, Tapi jam sana ya. untuk webnya Oke. yang jangan yang ini ya Pak, maksudnya jangan ke seperti media sosial ataupun yang lain ya. Ya, 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 ya. Karena kan kalau yang kayak Misalkan ini. media Hmm. sosial itu kan dia no follow Pak. Hmm, 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 Ada hmm. kan di Oh iya, follow, siap, ada siap. juga no follow gitu kan. Hmm, 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 hmm. Oke, oke. Kalau misalkan ke Google Form gitu untuk pengisian form, Boleh, boleh Pak, silakan itu Pak. nggak apa-apa ya? Nggak Boleh. masalah. Ya, Oke, boleh. siap. Terima kasih. Saya juga baru belajar ini belum seminggu, Silakan Pak, nggak apa-apa Pak. jadi coba coba Ya, dicoba silakan Pak. coba satu-satu ya melihat video video itu, Ya, nggak apa-apa Pak. sambil belajar. Ya, Pak Dede. Ya, sama-sama. Sementara itu saya sambil nyimak dulu. Iya Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Anto. Ada lagi Pak, Bu yang mau ditanyakan mengenai slide satu ataupun ini ya, WSP, boleh sebelum kita akhiri. Ya, satu lagi Pak Dede, saya lupa. Silakan Pak. Ya Pak. Ini apa Google Console ya? Ya, Terkait Google Console. Itu awal itu saya daftarin terus apa indeks kan ketik uji langsung, habis masukin link uji langsung terus minta pengindeksian kan. iya. Minta pengindekan. Itu kemarin saya coba dan hari ini saya coba itu muncul pop up-nya itu
ada masalah. Nah, kalau kemarin itu saya belum baru satu itu udah nggak bisa lagi, udah memenuhi kuota itu. Ya. Padahal sebelumnya hari sebelumnya saya coba itu ada tiga bisa. Terus kemarin cuma satu, terus hari ini nggak bisa bisa. Oh, Itu apakah ada yang salah atau memang dari Google Konsolnya kebijakannya? Jadi kita nggak tahu berapa batasnya atau apa gitu. Bapak kalau untuk yang kesalahannya itu notifnya apa ya, Pak? Baru sebentar, saya coba buka dulu Pak Didi ya. Saya nggak apa. Pokok intinya itu eh, ada kesalahan. Gitu. Ya. Pak, kalau Mohon untuk coba lagi nanti. ya, kalau seperti itu kan ditunggu aja, Pak. Lalu kita coba lagi. Kalau Mm-mm. memang nggak bisa, itu berarti kan memang ininya Google-nya, Pak. Dari Oh, memang GSP-nya. dari Google-nya. Ya, Siap, siap, siap. Ini saya coba buka nih ya. ya coba aja nanti, Pak. Ini uji URL aktif. Minta pengedekan. Kemudian ya, bentar. Ini kok tumben lama, bisanya cepat. Malah muncul info mungkin perlu waktu 1-2 menit. Oke, mungkin nanti saya coba lagi, Pak Dede. Ya, Pak. Berarti itu ketentuan dari Google-nya lah ya. Ya kalau nggak ada permasalahan ini, Pak, Nah, biasanya ini. seperti itu, Pak. Oh, ini udah bisa ini. Wah, harus didengerin suaranya Pak Dede kayaknya. Aduh, nggak juga sih itu, Pak. URL telah ditambahkan ke antrian crawl prioritas. Itu Ya, berarti udah berhasil tuh, Pak. tidak berhasil. Iya, iya, iya. Hmm. Tadi udah saya coba 3 kali nggak berhasil. Mungkin dicoba Tanya Pak ininya, Dede. Pak. Waktunya aja, Pak. Mungkin dijeda dia mungkin capek juga, Pak. Dipaksa terus gitu. Oh, iya, iya, iya. Siap, siap. Dikasih istirahat dah, Baik, Pak. Pak Dede. Terima Hmm. kasih. Ya, sama-sama, Pak. Baik, Pak, Ibu. Mungkin Dede, ada lagi, Pak. mau Bu, nanya satu silakan. lagi Pak. Ya. Itu kalau mau mengembed atau mensematkan apa namanya Google Map itu ke WSP gimana ya caranya Pak? Ibu mau munculin di mana? Nah, saya juga belum posting produk, bagaimana ya Pak? Nggak maksudnya Tahap-tahapannya gitu. embed kan kayak kayak embed YouTube gitu kan, Pak, Bu. Nah, Ibu Embed, saya mau embed ini apa namanya Google Map gitu. oh, Google Map, Ibu mau Google Map-nya mau muncul di mana? Kayak gini. Di banner. Nih, seperti ini. Di banner yang Coba seperti ini ada juga kok, Bu. di, Kalau di banner itu, maaf ya, oh ini. Ya, gambar di fitur gambar. Mm-mm. Maaf, Bu, widget maksud saya. Widget ya. Nah, di Oh, widget juga ada nih. Ini Google Map. Google Map. Kita coba, Cak. Submit. Nah, nanti dia bisa muncul di sini, Bu. Nih, Google Map nih bisa muncul. iya, Kalau di widget. Kemudian, eh, kalau mau munculkan ngambil itu linknya gimana ya Pak dari Google Map? dari Google Map-nya, langsung ke ini, Bu. Misalnya, kita ini ya, harus terdaftar terlebih dahulu ya, Bu ya. Ya, Nah, kemudian klik ininya, gambar apa gambar dari mapnya ini. Nanti mm-mm. pilih bagikan. Ya, Nah, ambil yang sematkan peta, Bu. Nah, ambil yang ini, salin HTML. oh, ya. Salin HTML. Nanti bisa Bapak atau Ibu tambah di ini, di widget juga bisa. Kalau di produk bisa kalau nggak salah, Bu. Kalau Di mau, widget di copy atau ditaruh di bawahnya ya Pak ya linknya tadi. kalau di widget ini, Bu, langsung kan nanti kita copy gininya ya. Kita copy ininya, salin HTML-nya. Ya, Lalu kita paste di sini, Bu, di kolomnya ini. Kayak input widget. mm-mm. Ya, pokoknya nanti di input widget, kemudian di paste di kolom yang ininya, Bu, script tadi.
Iya, maksudnya kan sudah ada di dalamnya itu kan juga HTML gitu kan? Ya, udah dia biasanya memang untuk ininya bisanya cuma script, Bu. Kalau untuk Iya, widget ini. maksudnya itu dikopikan yang di dalam HTML widget tadi atau di bawahnya ditaruh. Enggak, Ah, itu seperti itu atau cuma di seperti bawah. ini, Bu. Langsung di ini udah di submit. Oh, ini berarti script widgetnya masih kosong ya? Iya, kalau Inilah anu, saya taruh di situ kan, iya. saya Kayak gini kalau pastekan di situ kan? kalau kayak gini kan dia masih kosong nih, Bu. Iya. Nah, kita copy Oh, nih. Nah, nanti kita taruh di sini. Udah. oh. Karena kan kalau itu Meta SEO kan sudah ada tuh Pak. Nah, Kalau yang di nanti Meta di sini. SEO. Meta SEO yang mana, Bu? Oh, Kalau di widget kan dia kayak gitu, Bu. kalau Di widget dia cuma iya widget kosong ya. kolomnya Kak, Jadi cuma tinggal ada di dua copy. ini aja. Ya, copy aja di sini. Iya, ini berarti kosong kalau di widget kan. Jadi Ya, tinggal kopikan aja tadi kan link ya, Google Map itu. Tapi kalau di Meta SEO kan itu Pak yang untuk inspeksi apa udah ada kan. Nah, jadi kan istilahnya dia mengcopy yang skripnya itu yang di Meta SEO kan kalau untuk inspeksi awal. yang Meta SEO yang ini, Bu, maksudnya. Iya, Meta SEO yang Meta Pendukan udah ada tuh. Nah, Ya, kan kan kalau ini ini yang kesalahan saya kemarin tuh Pak yang double. Makanya ya, sampai pusing banget kepala saya itu untuk inspeksi awal. ya kalau di Meta Nah, SEO utama dia kan udah ada, jadi nggak usah kita ini kan. Cuma kalau di widget tadi dia udah memang kosong, awalnya memang bawaannya udah kosong. mm-mm. Oh gitu. Kan ini juga ya Pak untuk Favicon kemarin ya di Meta Pendukung Ya, itu. ya, ini script Vatikan Oh, ini. oh iya itu yang untuk Favicon ya. Iya ya. Hmm. Ada lagi, Bu? Terus Pak itu full page itu gunanya untuk menampilkan gambar banyak atau apa ya Pak ya? Untuk selain game tadi Bapak bilang menampilkan gambar bisa Kalau juga landing page di situ ya Pak? bisa, kalau full page ini kan dia bisa ini, Bu, bisa landing page, Iya. bisa aplikasi. Contohnya ini aplikasi. Mm-mm. Nah, ini WhatsApp follow up. Kemudian game. Iya. Ini juga bisa editor ataupun game. Nah, ini juga bisa, Bu. Jadi kalau untuk ini Hmm. lebih bisa jadi lead magnet nih, Bu, namanya, Bu. Oh. Jadi kita Itu nanti, full kalau dimasukkan banyak di situ Pak munculnya di mana nanti kalau dari kita input di full page nanti munculnya di mana Pak? nah jadi kalau untuk full Di page ini, tampilan mana? tampilannya kita copy linknya ini, Bu, halaman webnya ini. Karena kan kita bentuk sendiri, Bu. Mm-mm. Beda dengan yang tadi kan, yang LP3 Multi itu dia memang kita ambil dari produknya, produk yang ini. Kita ambil dari link di atas nanti yang ini. Nah, ini. Kalau dia full page itu dia kita nggak ngambil yang permaling yang ini, cuma kita bentuk permalingnya sendiri seperti ini. Mm-mm. Ini nanti tampil di mana Pak kelihatannya gitu Ibu tinggal ini aja, terlihatnya? tinggal di tab baru aja, Bu. Nanti baru dikopikan link ininya tadi yang ini. Nah, seperti ini nih copy linknya. Kan kita Mm-mm. harus ini dulu, Bu, harus kita isi. Nah, seperti ini kan. Iya, Kita isi script HTML-nya, baru kita buat sendiri ininya halamannya iya. ataupun permalingnya, baru kita submit. Nanti kan itu terbentuk tuh seperti ini. Baru kita copy, Mm. baru kita paste. Nah, dia nanti akan muncul, Bu. Ini di meta title atau munculnya di mana Enggak, nih Pak? dia ada halaman sendiri, Bu. Jadi full page itu kita bikin halaman sendiri. Enggak, kayak saya kan artikel baru saya isi itu kan saya buka meta title itu semua artikel isinya gitu. Nah, ini nanti munculnya di mana Pak? Di produk, di beranda atau di mana ya Pak ya? Kalau ini tersendiri dia, Bu. Nggak ada yang muncul di ini. Iya, Di maksudnya ngelihatnya di mana gitu. ngelihatnya langsung masuk ke dalam ini, Bu. Masuk ke dalam ini dulu, ke dalam fitur full page-nya. Karena dia kan ininya halaman ininya kan kita bikin sendiri, nggak kita ini nggak ada kita cantumkan di dalam WSP ini, Bu. Kecuali Ibu Mm-mm. mau nambahkan sendiri nanti nih.
dalam artikelnya. Nah, Ibu kasih link Mm-mm. lagi, boleh, baru bisa kita ini di dalam di bawah Oh, ini. Contohnya nanti ya di bawah ini, misalnya kata-kata ininya Anda apa misalnya contohnya untuk game ini Bu. mm-mm. Misalnya kita ada kata-kata gamenya lah nanti kata di game itu kita di dalam kata yang ini di bawah ini seperti ini kita kasih link menuju ke oh ini halaman yang ini. Karena dia kalau yang untuk full page dia nggak bisa kita lihat di dalam WSP yang ini Bu. Cuma kita bisa aksesnya di dalam fitur full page ada aja. Oh, enggak kan misalnya kalau kita udah bikin seperti itu linknya, kan kita mau lihat kayak ke Web3 School gitu loh Pak. Kalau kita bikin landing page kan, kita mau lihat dulu sebelum dimasukkan ke WSP Ya. gitu kan. Ah, Nah, ini mau lihat hasilnya itu di mana gitu. Nanti kan bisa kita edit-edit kalau masih ada yang kurang atau gimana ditambah gitu. kalau kalau di sini full page nggak bisa Bu. Jadi kita harus ini Oh, kita harus fixkan dulu di luar baru kita masukkan di dalam ini full page ini. oh Ya paling gitu. kalau mau melihat hasil jadinya ya tetap kita lihat ini Bu, kita copy linknya. Ya kita Mm-mm. paste di tab baru gitu kan. Nah, dia akan tetap ini akan muncul seperti ini. Oh, hanya Karena bisa dia gitu ya, ada nggak bisa di WSP enggak itu ya. enggak. Karena di sini nggak ada kolom untuk ataupun fitur full page-nya Bu. Kalau Hmm. untuk full page ini kan dia utamanya kan yang setahu saya Bu, buat ini kan untuk mempercantik website kita. Jadi kita Iya. bikinkan ini, kita buatkan script HTML-nya, nanti kita masukkan lewat full page ini. Jadi yang tampilannya biasa-biasa Hmm. seperti ini bisa ini Bu. Contohnya seperti ini. Ini saya coba ini ya. Ini Hmm. oh, script HTML yang saya create untuk ini tampilan WSP yang ini jadi bagus sedikit gitu Bu. Jaringan saya mungkin agak Iya. lelet ya. Jadi intinya kalau untuk full page ini dia bikin ini Bu, bikin tampilan sendiri. Jadi nggak bisa kita lihat secara ininya. Tombol-tombol fisiknya di USB ini saya rasa nggak ada Bu. Hmm. Nah seperti ini contohnya ya. Iya. Kita coba aktifkan. Nah ini, ini kan landing page Bu. Jadi bisa jadi landing page dia. Hmm. Hmm. Kalau kita Gitu. mau ini produk misalnya. Jadi berarti harus Illustrate. di eh, tab yang baru gitu ya Pak ya. Iya, harus harus punya ini Memasukkan sendiri itu. dia. Hmm. Terus itu saya lihat Bapak kan ada tiga tuh tadi ya, beranda, profil, artikel. Ada yang home saya lihat. Itu apa tambahan dari mana itu Pak ya? Home yang mana Bu? Yang ada home, ada di WSP orang lain gitu saya lihat ada home gitu. Itu maksudnya home itu apa ya Pak? Ya kalau setahu saya itu kan cuma ini Bu, tambahan menu itu Bu. Coba Iya, kalau itu kalau Ibu ada ditambahkan nemu dari. home itu, coba diklik isinya apa. Oh, bukannya itu home itu isinya bisa landing page semua nanti gitu. Bisa kalau Bentuk Ibu landing mau page semua. kalau Ibu mau jadikan home itu landing page bisa. Oh, gitu. Itu fitur tambahan dimintakan ke CS atau gimana Pak? Yang home gitu. Kalau home bisa tambah sendiri Bu. Nanti Ibu bisa ke sini. Nih menu ini. Nah, di sini bisa Ibu input menu. Misalnya Mm-mm. home. Ibu mau di atasnya atau gimana. Cuma kalau untuk menu dia nggak bisa di ini ya Bu ya. Bisa, kalau nggak salah bisa menu-menu. Oh, nah, seperti ini Bu. Dia muncul Mm-mm. menu. Atau, Oh, gitu. atau mau edit lagi home. Juga Home. bisa diubah jadi home gitu kan. Mm-mm. Ini, tapi press. Nah ini di home.
Udah nih, Bu. Oh, Silakan, Bu. oh, iya, iya. Berarti bisa masuk ke landing page ke situ ya, Pak ya? Bisa. Oh, iya, iya. Iya, soalnya saya lihat ada home gitu, isinya landing page semua gitu loh, Pak. Ada kok, Bu. Kalau di full page Hmm, juga bisa dibuatkan kok, Bu. di Misalnya pulpen yang seperti tadi. Ya. dalian resto garis miring home gitu kan. Itu cuma menandakan aja, Bu. Pokoknya bisa Iya, iya, iya. dikreasikan sih, Bu, dengan ya sesuai kebutuhan lah. Mau Ibu seperti apa tampilannya. Mm-mm. Jadi tadi apa ya kesimpulannya full page ini hanya bisa dilihat kalau kita bikin tab baru lagi dari Google itu Iya, kan? jadi kita kalau di full page ini Mm, kita bikin permaling sendiri, Bu. iya, gitu. Itu kenapa bisa terpisah ya Pak dari WSP ya dia ya kan biasanya kalau kita input di WSP kita bisa lihat gitu misalnya produk gitu ya Ya. dan semua copywritingnya kan bisa langsung utuh satu gitu. Itu kenapa ya Pak di full page itu kok terpisah gitu ya? Ya, kalau kalau saya sih yang ininya pemahaman saya tentang full page ini biasanya ini, Bu, awalnya kan oh ini ya karena mau ingin mempercantik tampilan website. Karena kan Iya. website WSP kan tampilannya cuma seperti ini, Bu, paling ininya kan. Jadi Mm-mm. Pak Putra eh, mau ini kan meng-create satu fitur yang bisa apa jadinya kayak website profesional gitu, Bu. Nah, kemudian ini Gitu. yang bisa jadi inilah, Bu, full page ini. Jadi apa namanya? Jadi lead magnet. Lead magnet atau bisa menjadi ini. Jadi tinggal Ibu ini bisa Ibu kirim ke ini, Ibu copy linknya, kemudian Ibu share di ini Mm-mm. di media sosial. Nah, itu kalau ada Ya. orang yang datang ataupun ngeklik postingan Ibu ataupun link yang Ibu share itu, dia akan Mm. nanti akan muncul ke dalam ini. Contohnya Ibu nge-share game ini, game Onet. Tiba-tiba ada Iya. orang yang ngeklik gitu kan. Nah, orang kan dia jatuhnya kan kayak berkunjung ke dalam website kita, Bu. Nah, itu Ibu kan dapat traffic websitenya. Oh, Nah, fungsinya oh banyak nih, ya Bu. ya. Kalau kalau untuk di Oh, itu ini ya fungsi full page ya. ya salah satu fungsinya seperti itu, Bu. Bisa jadi lead magnet dan juga bisa mendatangkan traffic. Ya kan itunya Hmm, ini kan dari bagian iya dari iya website Ibu. Jadi kalau orang itu iya iya. Iya. makin banyak ataupun makin sering berkunjung ke dalam website Ibu atau apa dia sering mainkan game ini, berarti dia sering berkunjung ke website Ibu. Oh. Oh, jadi itu yang untuk menekan traffic kali ya Pak, yang Ya lebih salah satunya. cepet gitu ya. Ya salah satunya. Mm-mm. Karena kan kalau misalnya udah banyak followernya kan kayak game ini kan seperti magnet penarik dia gitu ya untuk Ya, membuka gitu link. betul. Jadi bisa kita arahkan ke dalam Hmm, website kita untuk mendapatkan itu ini tadi kan traffic tadi. Jadi orang tuh iya datang berkunjung ke dalam website kita untuk game ini, Bu. iya Contohnya iya, gitu betul kan. betul. Mm-mm. Bisa Oh iya disesuaikan, ya Bu. ini salah satu. Iya Aplikasi karena misalnya kan ibu arisan traffic ini. ibu mau ibu mau share aplikasi yang ibu buat gitu kan. Nah, bisa langsung masukkan ke dalam full page. Nah, nanti tinggal di-share ininya linknya. Iya iya betul Pak. Arisan traffic ini kan lelah banget saya Pak ngerjainnya Pak. Mm-mm. Jadi kalau ini kan tinggal orang yang masuk kan, Ya, cuma membuka kan kita link itu masuk ke website. ya, cuma kan kita harus ini juga, Bu, ada prosesnya juga kan. Kita nge-share gitu kan. Mm-mm. Hmm, iya 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 Tapi kalau betul. kalau yang Tapi lebih ini pas kan bisa, kalau yang arisan itu kan lebih pasti dia, Bu. Lebih pasti ada yang kunjungi gitu, Bu. Kalau ini kan kita nggak mm-mm. bisa pastikan. Iya kalau misalnya kalau kalau sudah banyak kan followernya di Facebook misalnya kan lebih bagus gini juga Nah, nambahin ya traffic gitu kan bisa Pak. bisa bisa kita ini kan lah, Bu. Bisa kita ini kan kayak manfaatkan juga ini kan follower kita itu untuk berkunjung lah minimal ini ke Iya website iya iya. kita.
iya iya membaca semua produk-produk itu produk juga bisa dia baca di artikel itu kan. Ya, Nah, iya iya betul. Oke Pak Dede, ini ya Bu. sementara mas ini dulu. Saya bertahap soalnya belajar. Ya nggak apa-apa Bu. Iya iya. Di Terima kasih ya Pak Ya, Dede. sama-sama Bu. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ditanyakan lagi sebelum kita tutup Zoom sore hari ini ya, sudah masuk sore. Untuk YouTube-nya ini ya Bapak dan Ibu, bisa dilihat nanti YouTube saya, rekamannya, dan Tando Digital namanya Bu. Bisa dilihat nanti di YouTube, bisa di ini fitur-fiturnya. Ada tutorial SP ini Maktul. Nah, insya Allah untuk Maktul itu minggu depan ya Bapak dan Ibu, kita belajar Maktul mulai dari awal. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang memiliki Maktul itu bisa ikut Zoom-nya. Dan bagi yang belum memiliki Maktul bisa menyimak bagaimana cara proses pembuatan Maktul dari awal sampai kita upload ke dalam website USP kita. Baik Bapak dan Ibu, Pak mungkin Dede itu ya ya YouTube Pak Dede bukan Bungo Gale lagi. enggak Bu, saya coba ubah Bu. Udah saya ubah Bu. Oh gitu. Jadi nanti ini rekamannya nih Bapak Dede masukkan ke ini ya, Dentando Ya, Digital ini. ya cuma nama channelnya aja yang saya tukar kok Bu. Ininya tetap sama kok. Oh gitu. Ya, Iya iya. Oke. Terima kasih Pak Dede. ya sama-sama Bu. Baik Bapak dan Ibu, mungkin kita cukupkan pertemuan Zoom kita hari ini. Bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan, mungkin nanti bisa chat saya. Saya akan kirimkan nomor saya. Nah, ini bisa dijapri nanti Bapak dan Ibu yang memiliki kendala ataupun yang masih ada keraguan bagaimana cara pembuatan ataupun upload produk dan lain-lain bisa japri saya. Ataupun nanti bisa lihat di YouTube saya ini ya ada pembahasan ini ya Bapak dan Ibu, pembahasan tentang fitur-fitur juga ada di sini, fitur tutorial WSP, membuat landing page, dan juga ini Maktul mungkin belum semuanya ya, karena Maktul ini saya buat untuk portal kota. Mungkin saya cukupkan ya Bapak dan Ibu pertemuan Zoom kita hari ini. Mudah-mudahan Zoom kita ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dan bisa menjadi referensi dalam pembelajaran ini pengoptimasian website USB Bapak dan Ibu masing-masing. Dan saya akhiri mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sama-sama Dede. Pak.